A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jamaah Majelis Taklim Ukhuwah MT Swargo, yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, para ulama, guru kita, para muallim, yang saya hormati Dr. Andes Ustaz Jafar dan Ustadz Ahmad Habibi, dan juga Ustadz Hamad Mustafa, guru-guru kita semua, dan yang terakhir seluruh Dewan Pengurus Masjid Nurus Salam. Kemarin apa? Salam juga lupa saya. Banyak Darussalam kemarin, Darussalam. Kemudian singkat kata kita sampai di bab toharoh ya, bab toharoh keempat, al-mashu alladhi yadulu. Udah dibagiin sama Kang Jamil ya PDF-nya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabaddal jami'il awliya wal anbiya wal ulama'i sholihin wa salafuna sholihin wa nakhussu bi dzikri ila abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa usulihim wa furuhim wa nakhussu bi dzikri ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa nakhudhu bi dzikri ila kulli man sara wa jama'a wa darasa wa jalasa fi hadzal majlis fi hadzal sabah syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-mashu alladhi yazulu bihi asarun najasa. Salah satu cara-cara atau metode yang digunakan atau bisa digunakan untuk toharah. Yang keempat adalah al-mashu alladhi yazulu bihi asarun najasa, mengusap. Gerakan mengusap biasa, tapi gerakan mengusap ini dia dapat menghilangkan najis. Sekedar mengusap biasa, seret, najisnya hilang. Yaqulu bihi asyai'u as-saghiru alladzi la masaghala. Kok bisa tak? Cuman sekedar mengusap tapi najisnya hilang. Cara ini dapat digunakan, dipraktekkan dalam membersihkan asyai'us saghir, benda-benda yang licin. Alladzi la masaghala. Kasaifi wal mir'ati waz zujaji, seperti mata pedang, bilah pedang, pisau itu kan licin. Nah, kemudian az-zujaji wal mir'ati, kaca dan cermin. Misal ada najis yang menempel di benda-benda seperti itu, kita usap sudah cukup. Terserah mengusapnya dengan kain kering, tapi lebih afdol dengan menggunakan kain basah, kemudian dilap kering lagi. Kemudian apa wazzabadiyah as-soiniyah wasofaihal fiddah ghairal mankusyah wa nahwi dzalik. Kemudian barang-barang yang terbuat dari perak, tembaga, emas atau lain-lain. Barang-barang yang ditempa dengan besi maksudnya. Nah, kuku begitu juga. Kuku, tulang, apa contohnya? Kalau kuku nggak enak dicontohin. Apa tulang? Misalnya ada yang punya apa pipa rokok itu loh, yang dari tulang gajah. Nah, kemudian kena najis, yang biasa-biasa aja, nggak usah ribet-ribet najis apa. Misalnya tai cicak, tinggal diusap, seret dengan lap basah atau tisu, kasih air dikit, itu langsung suci. Kemudian li'annahu la tatadakhalahun najasa. Karena apa kok cuma diusap doang bisa suci? Barang-barang yang partikel atau isinya, materinya, bahannya padat ini, najis itu tidak akan meresap ke dalam benda tersebut. Najisnya tidak akan menyatu dan meresap dengan benda padat. Nah, itu. Wa yazulu ma'ala dhahirihi bil masih. Ya kalau kita logika saja pasti sekedar diusap pasti sudah hilang. Enggak akan kayak
misalnya najis yang meresap ke dalam pakaian dan lain-lain. Waqad shahha, ada riwayat yang membenarkan pernyataan atau cara ini. Ini memang nggak ada di mazhab Syafi'iyah atau di kitab-kitab yang sering kita temui. Tapi di mazhab lain ada. Anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat para sahabat Nabi dulu pergi berperang dan membunuh orang-orang kafir. Kanu yaqtulunal kuffara bisuyubi. Mereka membunuh orang-orang kafir dengan pedang-pedang mereka. Wayamsahunaha, setelah perang sudah selesai, tahu kan pedang caranya bersihin darahnya gimana? Sret, udah sekali lap, sret, udah bersih. Gak pakai air rata-rata. Kalau pakai air malah masih nempel, darahnya masih nempel. Kalau pakai air, lap kering, agak tebel, kuat, sret. Tukang pisau, tukang daging itu paham. Saya kurang paham sebenarnya. Wa yusalluna biha. Namanya pedang dulu karena masih dalam kondisi perang pasti disarungin. Pedangnya masih dibawa sholat. Nah, cuman digituin doang, pedangnya dibawa sholat. Karena ada riwayat dari hadis Nabi yang seperti ini, ulama-ulama mazhab lain akhirnya menyimpulkan bahwasanya hanya dengan sekedar mengusap seperti itu saja, barang-barang yang atau benda-benda yang permukaannya keras, maka otomatis bisa disamakan dengan pedang. Diusap bisa suci. Wa bina'an alaihi yakfi mashu mahillul hujamah bisalasi khuruqin nadhifatin mablulatin. Karena itu berdasarkan riwayat ini cukuplah, dianggap cukup ya, yakfi dianggap cukup, mashu mahallil hujamah, mengusap tempat yang dibekam tadi, maksudnya bilah pedang, bisalah si khurukin dengan 3 kali usapan, yang mana masing-masing usapannya itu menggunakan 3 potong kain yang berbeda. Nadhifatin mablulatin, yang bersih dan juga dibasahkan. Biasanya nggak gitu, nggak basah semua. Kering dulu, habis itu dibasahin terakhir itu, atau bisa dibalik, basahin dulu baru dikeringin. Yang pasti rumus paling gampang dalam membersihkan najis itu ada di kata salasa, 3. Wah, ini saya udah ngelap, kira-kira udah suci belum ya? Pasti banyak yang ragu. Udah, kalau udah 3 kali, entah itu metodenya dengan lap kering atau lap basah, insya Allah sudah bersih. Karena memang rata-rata ulama mazhab itu jumlah bukan jumlah ngelapnya, ya memang jumlah ngelapnya atau jumlah membersihkan itu mau dengan air, mau dengan lap dan lain-lain, pasti rata-rata main aman lah. Main amannya di angka 3, kecuali najis yang babi dan anjing 7 kali. Wara al-Malikiyah kal Hanafiyah fi jawazi izalatin najasah bil masih fima yusidu bil husli kasaifi wan na'li wal khuffi. Dan yang punya pendapat seperti ini adalah 2 mazhab, yaitu mazhab Malikiyah dan Hanafi. Tapi gini, kalau di Syafi'i nggak ada, apa berarti nggak bisa dipraktekin di Syafi'i? Bisa, asalkan ulama Syafi'iyahnya tidak bertentangan atau Imam Syafi'i sendiri tidak bertentangan. Kenapa kita tidak mengambil metode yang paling efisien dan mudah? Fikih itu bukan dogma ya. Maksud saya begini, fikih itu bukan sesuatu yang sangat kaku, bukan dogmatis, sesuatu yang sifat yang harus dilaksanakan, enggak. Hukumnya fleksibel. Mengambil intisari hukumnya boleh, tapi pindah-pindah mazhabnya itu yang tidak boleh. Sekali berkeyakinan Syafi'i ya Syafi'i. Lanjut, ini nanti yang agak penting juga, al-jifafu bisyamsi awil hawai wa zawalu asarun najasah. Al-jifafu mengeringkan bisyamsi dengan matahari, dijemur. Kemudian awil hawai ataupun dengan udara, suhu temperatur. Udara dingin pastikan kering, ya enggak? Udara dingin, hujan atau apa istilahnya sih, bukan ya udara dingin tapi dia enggak berembun ya.
itu bisa mengeringkan pakaian. Tapi yang di sini bukan pakaian yang dibahas. Wa zawalu asarun najasah, dan menghilangkan najis di barang itu. Ini bagaimana maksudnya? Kok mengeringkan dengan matahari, dijemur atau dikeringin pakai udara, itu apa yang bisa dihilangin najisnya itu? Yadhuru al-ardu, yang dimaksud adalah yadhuru dapat menjadi suci al-ardu, tanah, permukaan tanah, bumi. Wa kullu ma kana sabitan biha, dan segala sesuatu yang melekat, berhubungan dengan tanah. Kasyajari wal kilai wal bilati, seperti pohon, rumput, akar, dan lain-lain, batu. Li ajlis sholati alaiha, karena zaman dulu kan orang sholat sembarangan, nggak setiap daerah ada masjid dan musola. Ya sholat di hamparan tanah luas. Sementara kita nggak tahu ada najis atau tidak. Misal ada najis bagaimana? Wah, semua basah. Kemudian misalnya habis hujan semua, kemudian nemu tempat berteduh, agak kering nih tanahnya, tapi kok ada najisnya. Caranya adalah kalau misalnya sudah reda hujannya, kemudian ada sinar matahari, tunggu tanah yang ada najis tersebut sampai ke kering. Itu sudah menghilangkan esensi najis yang ada di tanah tersebut. Itu gimana maksudnya? Kalau misalnya contohnya itu najis dari air seni, buang air kecil dari hewan, itu bisa langsung dipakai dengan syarat menyiramkan air di atasnya. Nah, kalau ada kotoran gede banyak gimana? Tai kucing misalnya, ya tai kucingnya harus disingkirin dulu, kemudian bekas tai kucingnya disiram. Cara bersihnya seperti itu. Bukan berarti langsung wah udah kita ambil cangkul dipindah, nggak bisa. Itu terlalu repot maksudnya. Li ajlis sholati alaiha, hanya untuk sholat ya. Satu, hanya untuk sholat seperti ini. La li tayammumi. Tayamum kan menggunakan debu atau tanah ya. Kalau buat tayamum nggak bisa. Memang tayamum itu khusus, harus benar-benar mencari dan menggunakan debu yang suci. Bikhilafin nahwil bisati wal hasiri wasawbi wal badani. Ini berbeda dengan barang-barang yang bisa dipindah, portable ya, bisa dibawa kemana-mana, seperti permadani, sejadah, karpet, pakaian, dan badan kita. Kan badan kita berpindah kemana-mana. Wa kullu ma yumkinu naqluhu, yang bisa berpindah-pindah. Fa innahu la yadhuru illa bil husli. Yang barang-barang yang bisa dibawa kemana-mana seperti ini, dia dapat suci dengan cara mengeringkan, dijemur ataupun dibiarkan terkena udara alamiah, maksud saya, illa bil husli, kecuali dengan ditambahi siraman air. Itu kalau barangnya alami kayak bumi, tanah, pohon, rumput, udah yang bersih najis biar Allah sendiri dengan cara dihujanin kemudian panas lagi, kemudian ada udara yang sejuk dingin. Tapi kalau barang-barang yang dibuat dan dibawa kemana-mana oleh manusia bisa, tapi dengan syarat harus dicuci, dibasuh dahulu. Paham kan? Standar maksudnya. Sejadah kena najis kan kita pakai buat sholat, dicuci, dibilas dengan air, kemudian dijemur. Pengurus masjid biasanya paham tuh cara bersihin karpet yang banyak najisnya. Ribet Pak kalau ngecek satu, udah siram, steam, dua kali, 3 kali, jemurnya yang lama, nyiramnya cuman bentar. Wah itu suci apa enggak itu? Mau ngapain sih ya kan? Mau dicek satu-satu, misalnya ini ketemu satu, cukup dengan disucikan dengan tadi di steam, di air bentar, direndam, habis itu dijemur. Wa taharatul ardi bil yabsi. Kok ada sih ya kayak gitu segala ya? Perasaan
Kita mazhab Syafi'iyah itu nggak ada deh keterangan kayak gitu, entah itu di Fathul Qorib, Syafi'atul Najah. Itu karena ada satu kaidah, zakatul ardi yabsuha. Bumi sebagai makhluk Allah itu juga berzakat. Bagaimana berzakatnya? Yabsuha, dengan keringnya bumi tersebut. Paham? Bumi itu di mana-mana identik dengan kata kesuburan. Dia akan menghasilkan yang namanya kehidupan di dalam agama manapun, mitologi manapun. Begitu juga dengan Islam. Ketika sudah selesai suburnya, fase suburnya, maka zakatnya adalah dengan keringnya bumi tersebut. Wali hadis Ibnu Umar, dan hadisnya Ibnu Umar, kuntu abaitu fil masjid fi ahdi Rasulillah. Suatu saat saya itu orang yang suka berdiam diri di masjid, tiduran, duduk, ngapain, ketika saya di zaman Rasulullah masih hidup. Wa kuntu syaban azaban, saya masih pemuda bujangan, nganggur kan, bingung mau ngapain, udah tiduran aja di masjid. Wa kanal kilabu, dan sering ada anjing tabulu kencing di masjid karena memang masjidnya masih pasir tanah. Wa taqbala, dan bolak-balik anjingnya mondar-mandir jalan-jalan di masjid. Wa tadabbara fil masjid, ya intinya beraktivitas di masjid. Kemudian terakhirnya adalah Ibnu Umar berkata, walam yakunu yarsuna syai'an min dzalik, dan gak ada tuh yang nyiram air di atas anjing tersebut. Ini menunjukkan karena dulu masjidnya cuma sekedar hamparan pasir, kemudian ada pohon-pohon palem yang buat ngademin dia, atau rata-rata sahabat dulu menganggap asal tanah itu kemudian dikeringkan otomatis akan suci. Tentunya ini akan bertabrakan dengan riwayat yang tentang orang Baduy. Tahu kan? Ada orang Baduy tiba-tiba langsung kencing di masjid. Akhirnya sahabat langsung nyiramin air atas perintah Nabi. Gimana coba kalau udah kayak gitu? Dua hadis sama-sama ada dua riwayat tapi hukumnya bertentangan. Paling gampangnya dengan cara mengecek hadisnya. Hadis mana yang lebih kuat? Satu. Kalau yang paling kuat ya udah. Dua, mengecek qaul sahih di antara ulamanya. Oh, ini hadis yang ini qaulnya sahih, yang ini qaulnya qila, sebagian ulama. Tiga. Keempat, ketiga, cara ketiga ketika ada hukum yang bertentangan seperti itu, percaya dengan mazhab kita sendiri. Menurut mazhab kita gimana? Udah, gak usah aneh-aneh. Fatwanya gimana, mazhabnya gimana, hukum yang paling populernya gimana, kita ikutin, gak usah ragu. Itu memang akan menjadi itu urusannya perdebatannya para ulama. Wasabu fit tafriqati bainas sholati wat tayammumi fi hada. Ini penting dengerin. Ada perbedaan antara sholat dan tayamum, bukan karena wudhu pakai air ataupun tayamum pakai debu. Wa annal matluba li sihhatis sholati at-taharah. Ini fikih murninya malah. Yang dituntut dari tayamum itu dari wudhu ya, atau wudhu tayamum, li sihhatis sholati, dalam sahnya suatu sholat. Wudhu tayamum menjadi syarat sahnya satu sholat. At-taharah ialah unsur kesucian. Kunci dulu kata at-taharah. Nanti banyak kata-kata yang sama. Ustaz Thohir kemungkinan juga keluar nanti. Walisihhatit tayamumi at-tahuri ya. Sementara untuk tayamum, sahnya bersuci dengan tayamum adalah at-tahuriyah. Debu tersebut punya sifat mensucikan. Kalau debunya sekedar suci, tidak bisa dibuat untuk tayamum. Debunya harus punya sifat mensucikan. Maksudnya gimana? Debunya debu murni, nggak campur dengan pasir, nggak campur dengan batu kapur dan lain-lain. Walladzi tahaqqaqa bil jifafi wa at-taharah. Nah, apabila ada debu yang kemudian terkena najis dan kemudian dikeringkan, maka debu tersebut hanya sekedar menjadi suci. Tanahnya hanya sekedar menjadi suci. La at-tahuriyah, tidak punya sifat tahuriyah, tidak punya sifat mensucikan. Maksudnya gini, ada satu debu kena tai cicak,
atau kena cipratan-cipratan apa namanya buang air kecil dari hewan. Kering kita tahu, oh ya udah biarinlah. Kering tiba-tiba kita kehabisan air, kita mau bertayamum menggunakan debu tersebut. Debunya nempel di sini udah kering, debunya suci, tapi tidak punya sifat mensucikan, jadi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Wat toharoh la tastad'i at-tuhuriyah. Apa namanya? Wat toharoh la tastad'i at-tuhuriyah. Oh ya, sesuatu yang suci, debu tadi tidak mesti mensucikan itu. Wa yustaratu fit tayammumi tuhuriyatut turab. Adapun di tayamum harus disyaratkan debunya harus memang bisa mensucikan. Kama yustaratu fil wudu'i tahuriyatul ma. Begitu juga di wudu harus airnya harus dapat mensucikan juga. Air mawar suci tapi tidak mensucikan itu. Wala taturu al ardu bil jifafi inda qairil Hanafiyah. 3 mazhab selain mazhab Hanafi tidak menganggap metode dengan cara mengeringkan tersebut. Hanafiyah, saya ulas lagi kemarin, merupakan mazhab yang paling santai ya, bukan ringan loh ya, santai, kalem dalam menghadapi permasalahan najis. Sementara Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah serius karena dia lebih memenangkan kehati-hatian seperti itu. Apa wa innama la budda min tathhiriha bil ma'i idza asabatha an-najasah. Enggak boleh kalau cuman dikeringin doang. Lah, berarti 3 mazhab lain tidak menggunakan cara ini, menggunakan tapi dicampur dengan menggunakan air, ditambahin dengan menggunakan air, harus ditambahin air, disiram di atasnya. Fal ardu wal mutanjisah wa ajnatul hammami wal hitani wal ahwadi wa nahwiha. Segala bentuk najis tathuru dapat menjadi suci bimukatsarotil ma'i, dengan cara memercikkan, menambahi air. Apa istilahnya? Kalau misalnya kulah kita tahu najis, ditambahin air terus biar tumpah, itu apa istilahnya? Ngeluber ya, biar airnya ngeluber. Air suatu bak kena najis, udah cara bersihnya bukan dibuang semua. Air kerannya kita nyalain kenceng biar ngeluber sekitar 5 menit 10 menit. Nah, gitu doang. Benda padat, benda cair dan lain-lain cukup kita mukasaratul ma, memperbanyak air di atasnya. Metodenya macam-macam. Siram kayak dipercikin terus kayak apa, diluberin airnya macam-macam. Itu boleh kalau menggunakan cara seperti ini. Mazhab Syafi'i, Hanabilah, kemudian Malikiyah menganggap bisa menggunakan cara mengeringkan asalkan dengan mukasaratul ma, menambahkan air banyak. Kama fi hadisil a'rabi, sebagaimana yang ada di hadisnya orang Baduy tadi. Alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid, fa amarun nabiyyu bisabbi dzunubin min ma'i alaihi, disuruh nyiramin air di atasnya. Ketemu kan titik temunya? Ada 2 hadis bertentangan, satu boleh, satu tidak boleh. Satu memercikan air, satu tidak memercikan air. Apakah 4 mazhab itu langsung ribut? Ini boleh, ini enggak. 3 mazhab lebih menganggap hadis yang Baduy. 1 mazhab Hanafiyah menganggap hadis yang tidak usah memercikkan. Loh iya loh. Logikanya gini loh, kalau saya jadi Imam Hanafi. Orang anjing najis kok nggak disiram? Ngapain kita repot-repot nyiram kalau yang kencing manusia? Kan di hadis satunya yang kencing adalah orang Baduy. Tapi mazhab lain enggak. Barangkali itu merupakan satu kebijakan sendiri oleh Rasulullah, atau Rasulullah tidak ada ketika anjingnya kencing. Ketika orang Baduy Rasulullah ada. Tapi ketika anjingnya kencing, sering kencing, Rasulullah sedang tidak di masjid itu. Berarti dua-duanya sebenarnya sama-sama bisa digunakan. Cuman caranya saja dan mazhabnya yang berbeda. Kurang lebihnya sekian, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.